warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali pada kegiatan pembelajaran yang sudah sering kita jumpai dan sering kita laksanakan karena masih dalam kondisi PPKM dan kita belum diberi kesempatan untuk bertatap muka, tapi janganlah bersedih, kita masih melalui daring ini. Semoga dapat memberikan salah satu wawasan untuk kalian belajar untuk kelas 3 ini, mata pelajaran pendidikan agama Islam semester yang pertama. Dan untuk hari ini kita akan memahami makna Quran surat An-Nasr. Nah, untuk pertemuan yang pertama ini pada Quran surat An-Nasr diharapkan kalian dapat mengikuti dengan baik, dapat menyelesaikan tugas dengan tertib sesuai dengan arahan Bapak Ibu guru kalian. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita siapkan alat tulis kita dan kita berdoa terlebih dahulu. Agar supaya apa? Agar supaya apa yang sedang kita laksanakan dapat dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sesuatu ibadah, dan semoga diberikan keberkahan, ilmu yang manfaat dan berkah kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dan Pak Guru himbau karena kita masih dalam kondisi jaga jarak, selalu menjaga kesehatan kita. Alangkah baiknya sebelum kita mengawali ataupun setelah mengawali apapun, kita usahakan selalu rajin cuci tangan. Dan cuci tangan itu agar supaya terhindar dari kotoran ataupun penyakit, usahakan dengan menggunakan sabun dengan air yang mengalir sehingga tangan kita selalu terjaga dari yang namanya kotoran. Dan selalu menjaga kesehatan kita ketika bepergian ataupun kemana saja, gunakan masker agar supaya kita itu tidak mudah menghirup sesuatu yang kotor di sana, karena penyakit itu bisa menular melalui apapun saja, terutama pada sistem pernafasan kita, sehingga nanti bisa mengganggu pernafasan kita dan menimbulkan berbagai virus dan tumbuh penyakit kepada diri kita. Dan terus jangan lupa kalian selalu melaksanakan berolahraga agar supaya tubuh kalian tidak kaku, dapat sehat, dan kemudian kalian bisa bugar. Untuk yang selanjutnya, pada kesempatan pagi yang hari ini, Pak Guru akan memberikan salah satu tujuan pembelajaran yang nantinya kalian diharapkan setelah melaksanakan kegiatan ini, kalian dapat melakukan sesuai apa yang diinginkan oleh Pak Guru. Yang pertama, pada KD ini siswa dapat mengetahui penggolongan surat An-Nasr. An-Nasr itu tergolong surat apa sih, kayak gitu. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan jumlah ayat dalam surat An-Nasr. Dan yang ketiga, siswa dapat menyebutkan tempat turunnya surat An-Nasr. Yang keempat, siswa dapat menulis surat An-Nasr. Jadi demikianlah ada 4 tujuan nantinya kalian bisa peroleh. Jadi untuk mata pembelajaran ini, surat An-Nasr itu ada 1 pengetahuan, 1 praktek, yakni menulis surat An-Nasr. Surat An-Nasr dalam ayatnya kita harus sering lupa, ini merupakan surat yang sedikit pendek karena tergolong tidak banyak ayatnya. Ayat yang pertama itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
idza jaa nasrullahi wal fath. Artinya apabila telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan. Ini terjadi memang pada kemenangan pada peristiwa Fathul Makkah. Terus ayat yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian engkau melihat manusia itu berbondong-bondong agar masuk agama Islam. Islam itu menang sehingga banyak pengikutnya ingin mengikuti ajaran Nabi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampun kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima taubat. Ketika orang banyak yang berbondong-bondong, pastinya dia itu bukan Islam. Kemudian ketika sudah masuk Islam, bertasbihlah, memuji Tuhanmu dan mohon ampun atas kesalahan dulu yang pernah dia lakukan, karena Allah itu Maha Penerima taubat. Nah, nantinya kalian harus menghafalkan juga menulis surat An-Nasr ini dengan artinya. Dan surat An-Nasr pada kesempatan pagi hari ini Pak Guru akan sampaikan. Jadi surat An-Nasr itu merupakan surat yang ke-110 pada urutan Al-Quran, atau apabila dihitung dari belakang, surat An-Nasr itu merupakan surat yang kelima dari belakang, ya. Sehingga karena jumlah keseluruhannya adalah 114. Dan surat An-Nasr tergolong dalam surat Madaniyah. Walaupun Madaniyah, surat ini diturunkan di kota Mekah. Jadi ketika sudah beliau, surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Dan ketika di Madinah beliau itu mengalami pembuka Fathul Makkah, yaitu tentang tragedi di mana peperangan itu terjadi untuk merebut tanah Makkah. Sehingga Nabi itu kembali ke Mekah, sehingga surat ini tergolong surat Madaniyah walaupun turunnya di kota Mekah. Nah, jumlah surat An-Nasr ini ada 3 ayat dan pendek. Surat An-Nasr diturunkan di kota Mekah. Arti dari surat An-Nasr adalah pertolongan. An-Nasr itu pertolongan. Jadi Allah itu memberikan pertolongan dengan diberikan kemenangan. Maka ketika kita diberikan salah satu nikmat, maka kita wajib bersyukur dengan cara bertasbih, dengan cara memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kandungan surat An-Nasr, kandungan surat ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pertolongan akan datang dan Islam akan mendapatkan kemenangan, dan perintah Allah agar bertasbih dan memuji serta meminta ampun kepadanya ketika mendapatkan peristiwa ataupun kabar yang menggembirakan. Setiap surat terdapat dalam Al-Quran mempunyai fadilah dan keutamaan yang berbeda-beda, termasuk surat An-Nasr. Sebagai surat yang berarti pertolongan, ini menyimpan banyak keistimewaan yang perlu untuk diketahui oleh setiap umat muslim di dunia ini. Karena kita memberikan pertolongan apa yang sudah kita laksanakan. Dan ayo kita menulis surat An-Nasr. Silakan kalian menyiapkan, kalian berkreasi, siapkan alat tulis kalian, pulpen kalian, terus kemudian buku tulis kalian, terus kemudian penghapus kalian. Siapkan, silakan kalian menulis surat An-Nasr dengan tulisan yang sebaik-baiknya. Silakan tulis untuk surat An-Nasr. Setelah kalian menulis surat An-Nasr, bismillahirrahmanirrahim, dilanjutkan ke bawah. Dan kemudian ke bawahnya lagi. Dan surat ini kalian sudah selesai. Silakan kalian tuliskan tugas kalian, yakni
dari penjelasan di atas, 1. Surat An-Nasr tergolong surat apa? Terus kemudian surat An-Nasr terdiri dari berapa ayat? Yang ketiga, di mana surat An-Nasr diturunkan? Nah, terus yang keempat, surat An-Nasr berada pada urutan yang keberapa? Dan kemudian tulislah surat An-Nasr. Jadi tugas kalian ini merupakan 5 yang tertulis semuanya dan bernilai 2 nilai. Kalau surat An-Nasr yang nomor 5 ini merupakan praktek kalian, yang dari nomor 1 dan keempat kalian mempunyai nilai tugas kalian, yaitu KD3. Jadi 2 nilai nanti di dalam satu tugas. Dan pengumpulannya, tugas ini dikumpulkan dengan menggunakan buku tugas agama ya. Jangan pakai sobekan. Dikumpulkan pada hari Jumat sampai Sabtu, ataupun kalau sudah selesai, yang penting tidak melewati hari Sabtu, tidak masalah. Yang penting kalian sudah mengumpulkan. Dan pengumpulannya dikumpulkan di meja tugas PAI di kantor, di meja depan. Dan akhirnya pada kesempatan pagi hari ini kita dapat menyelesaikan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Dan apabila banyak tutur kata dari Pak Guru yang kurang berkenan di hati kalian, Pak Guru pastinya manusia biasa, hanya minta maaf yang setulus-tulusnya. Dan semoga dari awal sampai akhir dapat memberikan salah satu wawasan kepada kalian, mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan Pak Guru mohon undur diri, mohon maaf yang setulus-tulusnya, dan marilah kita tutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.